Halo listeners, Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhayana. Bertemu lagi dengan gue Marcel, kurator dari Radio Adi Kodrati. Nah, kali ini gue bakalan membawakan kisah nyata horor teman gue yang namanya Fajar. Saat itu Fajar baru aja ngebeli radio bekas yang ada di Pasar Gede Bage. Nah, buat kalian yang penasaran, kisah horor apa sih yang berhubungan dengan radio bekasnya dia? Simak terus ke ceritanya ya, biar kalian tahu gimana rasanya jadi Fajar. Oke, kali ini gue bakal menceritakan pengalaman horor gue sendiri di tahun 2012. Saat itu gue baru aja menyelesaikan pendidikan SMA dan gue hijrah ke kota Bandung untuk melanjutkan pendidikan gue S1 di sana. Setelah gue nyari-nyari kampus, akhirnya gue jatuh cinta lah dengan Universitas Telkom yang ada di Buah Batu saat itu. Dari sana gue ketemulah sama salah satu sahabat gue yang namanya Fajar, dan Fajar ini kebetulan dia itu tinggalnya di asrama satu kamar sama gue. Buat kalian yang nggak tahu, di tahun 2012 di universitas gue itu wajib banget untuk tinggal di asrama, walaupun si Fajar ini memang orang Bandung asli. Akhirnya karena gue dan Fajar ini dekat, gue tau lah hobi dia itu apa. Ternyata si Fajar punya hobi yang mana dia itu ngoleksi barang-barang antik. Sebenarnya kata si Fajar, hobinya dia itu adalah turun-temurun. Jadi awalnya tuh yang punya hobi koleksi mengoleksi adalah kakeknya. Kemudian turunlah ke ayahnya dan juga pamannya. Dan lalu sekarang si Fajar pun hobi untuk mengoleksi barang-barang antik. Suatu ketika si Fajar ini ngajakin gue untuk hunting barang di Pasar Gede Bage. Karena gue pendatang, ya gue nggak tahu Pasar Gede Bage itu apa dan juga di mana. Kemudian si Fajar ngejelasin lah kalau Pasar Gede Bage itu adanya ya di daerah Gede Bage, Bandung. Dan yang dijual di pasar itu tuh kebanyakan mayoritasnya tuh barang-barang second. Jadi kayak baju-baju second, terus juga ada untuk hiasan-hiasan rumah kayak patung-patung itu ya memang ya second gitu. Akhirnya ya gue mengiyakan lah ajakan dari si Fajar ini, karena kebetulan saat itu ya gue juga lagi nggak ada kelas. Gue pun dan si Fajar akhirnya ngedatangin lah pasar Gede Bage itu pakai motornya si Fajar. Nah, sesampainya di Gede Bage, si Fajar langsung ngajakin gue untuk ke toko tempat hunting bapaknya dulu, nyari piringan hitam atau plat namanya. Jadi buat kalian yang nggak tahu juga, piringan hitam atau plat itu semacam kayak kalau zaman sekarang ya itu VCD atau CD atau DVD. Jadi zaman dulu kan sound systemnya itu kayak masih pakai jarum. Nah, yang si VCD atau CD-nya itu namanya piringan hitam atau plat. Gue sih sempat nanya sama si Fajar ini gitu. Memang masih bisa ya dipergunakan gitu barang-barang lawas itu. Dan si Fajar sih ngejelasin ke gue kalau memang bapaknya dia itu masih sering ngedengerin ya dari piringan hitam, dari plat, walaupun suaranya itu nggak sebening atau nggak sejernih kalau kita ngedengerin kayak VCD. Ya akhirnya ya udah gue ikutin lah si Fajar ini ke toko yang dimaksud. Nggak taunya toko itu ternyata tutup. Si Fajar ini kemudian nelpon lah bapaknya untuk coba nyari lagi, barangkali ada di tempat lain. Nah, si bapaknya itu bilang, ya kalau piringan hitam kayaknya cuma ada di toko itu, karena di toko-toko lain belum tentu ada. Eh, untuk kalian tahu aja ya, yang namanya piringan hitam itu memang banyak banget ya, eh, apa namanya, peminatnya, tapi kalau yang ngejualnya itu sedikit gitu, bisa dibilang ya langka lah, karena kan piringan hitam itu nggak cuma buat diperdengarkan aja, tapi lebih kayak juga buat kayak hiasan ataupun pajangan. Tapi si Fajar ini kayak masih penasaran gitu, kayak dia pengen mau coba lagi muter lagi ke pasar Gede Bage itu buat cari piringan hitam sampai dapat. Kemudian gua sama si Fajar ini nemu lah salah satu toko barang yang
katanya si Fajar sih cukup menarik gitu dilihat. Dia masuk duluan tuh ke dalam toko itu, dan di sana gue juga ikutin si Fajar. Yang gue lihat sih cuman ada kayak pajangan-pajangan kayak semacam patung, terus juga setrikaan tua yang masih pakai arang gitu, dan juga radio-radio tua. Ternyata si Fajar ini kepincut banget sama radio tua itu. Gue sempet ngomong sih sama si Fajar, lu ngapain beli radio yang kayak gini? Lu juga nggak mungkin bisa dengerin kali, karena yang di pandangan gue itu si radionya emang kayak udah butut banget gitu, kayak udah usang banget. Dan juga gue nggak yakin sih apakah radio itu masih bisa dipergunakan. Tapi si Fajar ini kekeh untuk cobalah beli radio itu. Ah, akhirnya si Fajar tuh ngebeli radio itu. Gue lupa harganya berapa, karena kan pas waktu transaksi itu ya gue nggak terlalu dengerin deh gitu. Si Fajar tuh seneng banget, dia bawa radio bututnya itulah, walaupun titipan piringan hitam buat bapaknya dia masih belum nemuin. Nah, di perjalanan pulang ya itu keadaannya masih kayak hujan, habis hujan deh gitu, tapi masih ada gerimis-gerimis kecil gitu. Ya gue tuh sambil merhatiin jalan, gue ngeliat di sebelah kiri gue tuh kayak ada kakek-kakek yang memang pakai bajunya tuh serba hitam gitu. Tapi si kakek-kakek ini tuh kayak ngeliatin terus ke arah motor. Bahkan ketika motor yang dikendarain sama si Fajar ini udah jauh, tapi yang gue lihat dari spion si kakek-kakek ini tuh kayak ngeliatin dengan tatapan mata yang tajam banget. Ya gue sih sempet kayak, siapa ya itu orang kok ngeliatnya gitu banget. Tapi saat itu ya gue ya kayak mungkin belum belum terlalu peduli lah, kayak masih cuek-cuek aja. Dan gue juga masih fokus untuk ngobrol sama si Fajar sepanjang perjalanan. Nah, begitu sampai di apartemen, si Fajar ini cobalah ngutak-ngatik si radio butut itu. Dia coba untuk beli batu, pakai batu baterai gitu, batu baterai yang besar, dicoba masukin. Ternyata memang nggak hidup, cuman kayak kresek-kresek doang bunyinya. Mungkin karena si Fajar ini kesel, dia tuh kayak ngetepak-tepakin radio itu kenceng banget gitu. Terus juga dia agak sedikit ngumpat lah. Intinya sih ya sialan banget sih ini radio malah nggak nyala gitu. Gue pikir ini bakalan nyala. Terus ya gue bilang dong sama si Fajar, lagian radio tua ngapain lu beli? Kan konsekuensinya kayak gini. Akhirnya si Fajar bilang, ya udah kalaupun nggak bisa dipakai nggak apa-apa deh. Yang penting radio ini bagus kok buat jadiin pajangan di rumah aja. Nah, abis si Fajar ngomong kayak begitu, tiba-tiba itu radio muncul suaranya. Muncul suaranya. Pas gue dengerin tuh suaranya tuh kayak suara sinden dan gamelan gitu deh. Nah, si Fajar tuh seneng pertama kali ngedenger itu. Si Fajar seneng dan dia tuh kayak heboh, ini bisa nih, bisa nyala nih, sekarang nih nyala. Nah, terus si Fajar coba untuk kayak ngutak-ngatik, bisa dibilang apa ya, salurannya lah gitu kan. Terus si Fajar nih nanya, saluran waktu itu kan lagi Ardan ya, Ardan berapa? Ya gue kasih tahu, tapi pas gua dengerin lagi, ya itu bukannya Ardan tapi masih suara gamelan itu yang ada di dalam radionya. Terus si Fajar ini kayak udah mulai emosi lagi. Masa sih ini nggak bisa nangkep radio Ardan gitu. Akhirnya gue bilang ya udah matiin aja lah. Berarti cuman nangkep satu sinyal itu aja. Si Fajar tuh coba untuk terus-terusan dia ngutak-ngatik. Sampai akhirnya suara sinden tadi tuh berubah. Dan kedengeran suara kayak batuk-batuk. Tapi kayak batuk-batuk suara cowok. Dan batuk-batuk itu tuh kayak terus-terusan gak ada jedanya. Terus ya gue ngomong sama si Fajar, ini apaan sih, gak jelas banget, masa orang batuk-batuk disiarin gitu. Terus si Fajar masih bilang, ah nggak tahu, nggak jelas nih emang, cobalah ganti lagi. Pas diganti lagi,
kembali lagi suara sinden dan kayak gamelan itu lagi. Pas diganti, jadi suara batuk-batuk. Jadi cuman kayak nangkep dua saluran itu. Terus gue udah mulai feeling gue tuh kayak nggak enak banget gitu. Entah kenapa tiba-tiba kayak merinding. Kayak gue bilang sama si Fajar ini, udah Jar matiin aja deh. Kok feeling gue nggak enak ya? Gue langsung merinding ngedengernya, mana ada gamelan-gamelan gitu lagi. Akhirnya si Fajar ngomong, iya gue juga sama kok, gue langsung tiba-tiba ngerasa merinding ya. Akhirnya si Fajar tuh mutusin untuk udah deh, coba aja gue matiin radionya. Setelah itu gue sama si Fajar tuh ya udah sama-sama tidur deh di ranjang masing-masing karena udah malam juga kan. Nah, nggak tahu jam berapa ya, sekitar mungkin antara jam 2 sampai jam 3-an lah, mungkin antara jam setengah 3-an lah gitu. Gue denger si Fajar ini teriak-teriak kayak balikin, balikin kayak gitu. Dan juga ya ngigo yang gua gua tangkap saat itu. Terus gue langsung nyalain lampu dan gue bangunin si Fajar itu. Rupanya bukannya si Fajar ini bangun, yang gue lihat saat itu si Fajar ini kesurupan. Dia teriak-teriak, terus dia kayak ngakak gitu, kayak ketawa-ketawa gitu, terus nantinya marah-marah gitu. Dia bilang, iya kalian itu nggak sopan sama barang punya saya. Jangan sampai barang ini rusak, apalagi udah dipukul-pukul. Intinya seperti itu deh, pakai bahasa Sunda. Nantinya marah, nanti kayak ketawa-ketawa, nanti marah, nanti kayak ketawa-ketawa gitu suaranya. Ya karena gue ketakutan, gue cobain tuh untuk ketuk-ketuk kamar teman gue lagi. Gue minta tolong deh, panggil aja namanya Ilham sama Ari. Bilang, tolongin dong, itu si Fajar kesurupan. Akhirnya mereka kan bangun dan ternyata satu lorong apartemen itu jadi kayak ikut kebangun karena kan ngedengerin gua sama si Fajar yang teriak-teriak. Udah gitu gua dengerin si Ari yang lagi panik, ikutan panik juga. Teman-teman yang lain akhirnya ngebantuin lah untuk ngedoa-doain si Fajar sebisa-bisanya. Dan kemudian si Fajar ini pun langsung kayak tidur gitu, kayak nggak sadar. Gue yang ketakutan sampai ngungsi ke tempat si Ari itu. Dan kebesokan paginya sekitar jam 6 si Fajar tuh ngetok-ngetok. Terus pas dibuka si Fajar bilang, kok lu ninggalin gue sih? Gue semalam tuh ketakutan banget, kayak gue gak bisa bangun. Ya gue langsung dong cerita kalau memang semalam si Fajar itu kesurupan. Dan abis didoa-doain maksudnya, dia barulah kayak tidur gitu. Si Fajar bilang, iya jadi tuh malam-malam gue ngedenger kayak suara orang batuk-batuk tuh, kakek-kakek. Pokoknya persis deh sama yang kita dengerin di radio. Terus si Fajar ngeliat ke arah meja belajar, dimana di atas meja belajar itu radio itu kan ditaruh. Di situ dia lihat di depannya ada kayak kakek-kakek pakai baju hitam yang duduk dan ngebelakangin si Fajar. Pas si Fajar mau ngedeketin, si kakek-kakek itu noleh dan mulutnya jeringai. Dia bilang, tolong balikin radio ini, karena kamu tuh gak sopan memperlakukan radio ini, nanti radio ini rusak. Dari situ si Fajar bilang badannya tuh berat banget dan ya udah kayak hilang kesadaran. Terus gue sama Ari dan yang lainnya menyimpulkan kayaknya si Fajar ini bisa kesurupan ya gara-gara radio. Di saat itu juga, di pagi hari itu juga, ya gue sama si Fajar mutusin untuk kembaliin deh radio itu ke tokonya. Setelah perjalanan mungkin kurang lebih 30 menit, sampailah kita di Pasar Gede Bage itu lagi ya. Dan ternyata toko itu tuh tutup. Jadi kayak kebakar gitu.
Dan di tahun itu memang Pasar Gede Bage sering banget tuh kebakaran. Gua nggak tahu kenapa, nggak tahu apa aliran listrik atau apa, tapi emang sering banget katanya itu kebakaran gitu. Jadi dalam beberapa waktu tuh sering banget deh gitu, bisa lebih daripada 3 kali malah. Dan salah satu korbannya lah gitu kan, ya toko itu. Si Fajar tuh kemudian ya dia udah agak panik. Aduh gimana ya, apa gue inepin lagi nih radio yang apa ya, horor banget. Akhirnya dia telepon tuh ke bapaknya. Kata bapaknya, ya udah coba radionya dibawa aja ke rumah biar nanti sama omnya dicek. Katanya si omnya tuh orang pinter lah atau punya ilmu kebatinan gitu. Dari Pasar Gede Bage, gue sama si Fajar ini langsung menuju ke rumahnya si Fajar tuh. Dan di situ udah ada bapaknya dan juga omnya dia yang ternyata udah nunggu gitu. Jadi setelah telepon itu, bapaknya Fajar langsung telepon omnya untuk segera datang. Pas di rumah, nggak tahu gimana, si omnya tuh udah langsung ngomong, wah ini radionya ada yang, ya mungkin ya ada yang ngisi lah gitu, tapi yang ngisi ini kayak kurang baik lah gitu, jadi hawanya tuh negatif. Ya udah, mau disaratin dulu deh gitu supaya si penghuni yang ada di radionya ini segera pergi biar nggak mengganggu. Kira ya udah tuh radio itu dititipin lah di rumahnya. Setelah radio itu dititipin sih udah nggak pernah lagi tuh si Fajar yang sampai kesurupan malam-malam. Dan lagi beberapa hari kemudian katanya sih si omnya ini ngomong, udah kayaknya radio ini di ini aja dulu deh, dikembaliin lagi deh ke toko itu gitu, karena si penghuninya itu nggak mau kayak nggak mau keluar gitu. Kira setelah beberapa hari dibawa lagi dan emang udah pindah sih gitu, dikembalikanlah radio itu. Dan si Fajar pun cerita, ini saya ngalamin kejadian begini 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 gitu kan. Terus kata si yang pemilik toko itu bilang, ya itu mah nggak aneh, jadi radio itu memang udah berkali-kali pindah tangan tapi selalu balik lagi ke toko itu. Dan anehnya, jadi si toko itu tuh udah pernah beberapa kali gitu kayak kejadian kebakar, tapi si radio itu tuh untungnya tuh pasti terselamatkan. Jadi misalkan mau kebakaran, nah si radio itu pasti udah keburu laku nih. Ya, ada anehnya sih gitu. Jadi yang barang-barang, yang sebagian barang tuh ada yang kebakar tapi radio itu selalu luput dari yang namanya kebakaran di Pasar Gede Bage. Nah, oke, mungkin gitu aja deh ceritanya yang bisa gue sampein tentang radio horor yang pernah dibeli sama temen gue Fajar di Pasar Gede Bage. Buat kalian yang punya pengalaman mistis ketika beli barang antik atau beli barang kuno, bisa komen di bawah. Barangkali kita punya satu pengalaman yang sama. Oke, gue Marcel dari Radio Adi Kodrati, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai